Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang akuntansi murabahah yang beranggotakan saya sendiri, Nandi Hardianto, NIM 063. Saya Vicky Zakiati, NIM 061. Saya Sasi Awit Pertiwi, NIM 076. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual atau pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai ataupun kredit. Karakteristik murabahah. Yang pertama, pengadaan. Proses pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh penjual. Yang kedua, perwakilan. Jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Yang ketiga, uang muka. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Yang keempat, diskon. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Yang kelima, yaitu cara pembayaran. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan tunai ataupun kredit. Yang keenam, kesulitan keuangan. Jika pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan, yaitu dengan cara menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek murabahah, dan melakukan restrukturisasi piutang. Yang ketujuh, kontrak perjanjian. Sebaiknya penjualan tidak tunai dibuatkan kontrak atau perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad, dan lain sebagainya. Untuk menghindari resiko, penjual dapat meminta jaminan. Ya, selanjutnya ada jenis akad murabahah. Ada dua, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Yang dimaksud dengan murabahah dengan pesanan di sini yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Sedangkan murabahah tanpa pesanan ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian. Selanjutnya ada dasar syariah Al-Quran. Ada di dalam surah An-Nisa ayat 29, surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah ayat 275, surah Al-Baqarah ayat 280, surah Al-Maidah ayat 2, dan surah Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya ada dasar syariah as-sunnah yang ada di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Syuhaib dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ada dari hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada rukun dan ketentuan murabahah. Yang pertama yaitu pelaku. Syarat pelaku yaitu harus ada penjual dan pembeli, cakap hukum, akad anak kecil dianggap sah jika seizin walinya, dan yang kedua ada objek jual beli. Syaratnya yaitu barang harus dapat diambil manfaatnya, barang dimiliki oleh penjual, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan, barang dapat diketahui kuantitasnya, barang dapat diketahui kualitasnya,
harga barang tersebut jelas dan barang secara fisik ada di tangan penjual. Dan yang terakhir ada ijab kabul. Syarat ijab kabul yaitu ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, saling ridho atau rela antara penjual dan pembeli terhadap barang dan harga barang. Jadi, tidak ada unsur terpaksa atau ikroh, penipuan, dan ketidaksesuaian. Karena jika tersebut terjadi, jual beli bisa tidak sah. Dan yang terakhir ada dalam hal terjadi ketidaksesuaian objek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Dalam hal terjadi paksaan apabila bertujuan untuk kepentingan umum dibolehkan. Selanjutnya, untuk jurnal, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, itu dicatat jurnal dengan akun aset murabahah pada kas. Lalu, selanjutnya, apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Dia dicatat di jurnal sebagai aset murabahah pada kas. Selanjutnya, untuk kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli. Itu dilakukan penjurnalannya, akunnya itu utang pada kas. Terus selanjutnya, keuntungan murabahah diakui itu pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode. Laporan keuangan dapat langsung diakui sebagai jurnal. Yang pertama itu jadi jurnalnya kas dan piutang murabahah pada aset murabahah dan keuntungan. Jadi di situ terdapat ada dua akun debit sama 2 akun kredit. Lalu untuk selanjutnya, jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka itu dari pembeli dicatatnya sebagai kas pada utang lain, uang muka murabahah. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.